Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Ya udah 5 hari yang lalu ya update video terakhir. Ini bisnis online kok update-nya males. Ya sebenarnya ada beberapa hambatan ya, kendala. Kemarin-kemarin jarang bikin konten gitu. Ya terutama kalau konten yang model seperti ini ya, yang pakai facecam lah istilahnya. Ini pakai PC, jadi kendalanya itu PC-nya tuh ngadat gitu, PC-nya error. Nah, errornya itu apa gitu? Errornya itu ya membingungin juga ya. Errornya itu dia nyala sehari, matinya 2 hari. Nyala sehari, matinya 2 hari, gitu terus gitu. Jadi ya dari kemarin-kemarin ya nggak mood lah bikin konten ya seperti itu. Nyala ya udah dioprek, pencet-pencet lancar, besoknya mati 2 hari. Pencet-pencet power nggak nyala, pencet-pencet power nggak nyala. Jadi ya akhirnya setelah beberapa kali ya seperti itu, sehari nyala 2 hari mati, sehari nyala. Jadi pas sehari nyala 2 hari mati, dipencet-pencet power nggak nyala. Cuma ya hari ketiganya dia nyala gitu. Jadi ya kayak ngeledek gitu. Ini kayak dihack atau gimana ya, tapi emang ada kendala gitu, ada kendala. Ini diselidikin, udah dicek fan CPU coolernya, cek RAM-nya udah dibersihin, dicek PSU nya udah diganti. Ya ini malah pas diganti ini justru bermasalah lagi. Ada salah satu PSU yang mati gitu loh. Emang belinya tuh emang second ya, bekas. Cuma ya inilah untung-untungan gacha gitu, cuma mati. Jadi ini nambah masalah juga. Akhirnya setelah kesel, oke lah bongkar. Dibongkar juga akhirnya lampunya diganti jadi yang rainbow. Tadinya kan merah ya, diganti jadi rainbow. Bisa juga. VGA nya juga udah diganti. Istilahnya mau merubah, paling yang dipakai cuma mobonya aja ya, mobo sama yang lainnya diganti. Ya, jadinya sih bisa gitu, cuma nggak serak yang rainbow gitu. Di sini masih cocok yang warna merah gitu, yang fan LED-nya warna merah gitu. Jadi akhirnya nekat, gimana caranya biar biar rakit merah lagi. Akhirnya dicopot lagi fan-fannya itu. Fan belakang satu, fan depan 3 yang rainbow dicopot juga. Fan CPU coolernya sempet diganti rainbow, akhirnya dicopot lagi. Terus VGA nya, nah di sini Sirtiman ini dari kemarin ini ada apa ya, perasaan yang nggak enak sama VGA nya ini. Kenapa? Karena kipasnya ini nggak muter gitu loh. Kipasnya ini nggak muter, dan ini pun masih dipakai, dinyalain komputernya masih nyala gitu. Ya masih gambarnya bening lah, sesuai. Cuma ya kalau dimatiin selesai istirahat gitu, tidur ya dimatiin, besoknya tuh nggak nyala gitu. Dan selalu bilang ada komponen yang di overclock, jadi pas BIOS nyala seperti itu. Dan akhirnya kesimpulannya ini ya ngecek VGA nya, dan bener sih VGA nya udah dibersihin, di ya pokoknya dikasih pasta segala macem. Fan nya dicopot, cabut lagi.
itu ya, soket fan-nya itu copot cabut lagi dan dipasang, akhirnya tetap nggak bisa muter juga fan-nya. Jadi ya sebenarnya kendalanya seperti itu ya. Dan setelah cari info di googling di YouTube, ya ada beberapa ada yang ngasih tips-tips yang cuma bersihin doang, yang cuma ganti komponen. Nah itu kan bingung gitu loh. Dan ini kayaknya seharusnya sih nggak ada yang ngerusak ya, malah ada yang bilang mungkin kesambar petir. Nah kalau itu mungkin gitu loh, cuma masalahnya gambarnya masih bagus, masih bening. Jadi ada kan yang no display sama sekali, kalau ini masih bening. Jadi VGA cardnya ini ya kayaknya kendalanya di VGA cardnya. Soal kalau untuk di prosesornya masih lancar jaya deh. Itu fan prosesor, CPU fan prosesornya juga nggak masalah. Ini yang merah ya, sekarang yang merah. RAM-nya sebenarnya ini yang 1600 ya kecepatannya, DDR3 gitu. Cuma mombonya tuh kuat-kuat aja sih, udah lama pakai itu, udah berapa bulan ini pakai, kuat-kuat aja gitu. Makanya seharusnya nggak ada kendala di RAM, atau di kendalanya emang ya di VGA sih. Kalau untuk banyaknya fan ya mungkin ya fan-nya dikurangin sih. Sekarang cuma depan 3 belakang 1, udah itu aja gitu. Seharusnya itu juga nggak kendala, karena ya ya ininya yang apa, PSU-nya juga yang lumayan deh kuat gitu loh. Yang kemarin sempet 650 watt, cuma yang sekarang ini diganti jadi 500 watt, karena fan-nya udah dikurangin gitu standar. Nah tinggal VGA card-nya ya. VGA card-nya ini kipasnya nih problemnya nggak nyala gitu. Dan ini mengarah ke masalah ke ganti, pengen ganti apa dari softwarenya ya. AMD Radeon software itu pengen ganti, sempet ganti ke yang lain, download yang katalis ya, bukan katalis, satu lagi itu yang beta ya. Cuma ya nggak serak lah gitu loh, gambarnya tuh nggak sebagus ini sih emang AMD Radeon software. Nah di situ jadinya mengarah ke solusi ya di AMD softwarenya. Nah di sini ya setelah cari-cari info, akhirnya Sirtiman itu menemukan, kita masuk ke AMD software ya, menemukan kalau kendala di kipas angin. Nah ini kipas angin ya. Nah jadi di sini fan speednya tuh 0 gitu. Nah karena bawaannya itu apa, defaultnya itu dia otomatis ternyata kayak reset jadi 0 gitu loh. Nggak tahu lah, di YouTube ada yang bilang suhunya harus 50 dulu baru jalan, 50 derajat Celcius ya. Dan di sini Sirtiman ini ya emang adem sih, nggak sampai 50. Jadi fan-fannya itu nggak jalan-jalan, RPM-nya 0 gitu. Nah sempet dapat info yang nggak tahu channel mana, lupa ya. Pokoknya kalau kipasnya mau nyala, coba di fan tuningnya di enablein gitu. Dan benar, setelah di enablein akhirnya fan-nya muter. Nah di sini ya plong lah intinya, VGA card-nya nggak rusak gitu loh. Jadi VGA card-nya itu sebenarnya nggak rusak, cuma settingan dari AMD software-nya ini yang rese gitu loh. Dia tahu-tahu kayak ya dikasih
RPM itu 0 gitu, dia akan muter kalau udah temperaturnya naik gitu. Ya nggak tahu nih dia settingan defaultnya seperti itu, settingan automaticnya ya. Ya cuma kendalanya kalau fan yang nggak muter itu kan panas gitu. Nah kalau panas ya itulah kayak motherboardnya ngirim sinyal ini kayak overclock gitu. Dan itu efeknya besoknya dinyalain mati. Nah di sini setelah ini baru dicoba juga ya, baru dicoba 2 hari dan ya lancar lah gitu. Lancar meskipun kemarin sempat sendet-sendet, cuma dicabut colok power PC-nya jadi lancar gitu. Dan ya dapat settingan, setelah ngecek-ngecek dapat settingan untuk fan ya seperti ini gitu. Di sini kan settingannya ini katanya manual gitu, jadi dapat settingannya seperti ini di channel mana lagi juga lupa ya, emang nggak nyatet juga, nggak ya, lagi nyoba juga soalnya lah, lagi tahap nyoba gitu loh. Dan settingannya itu seperti ini, settingannya seperti ini. Jadi katanya fan-nya itu akan ya cukup adem ya. Emang benar sih di sini stabil di 44 derajat Celcius, juga fan-nya muternya juga lumayan ya, 1600-an deh gitu. Ya istilahnya sampai 2 hari ini ya cukup cukup stabil lah, cukup memuaskan gitu. Jadi yang tadi itu kendala di ini ya, ini di centang-centangnya nih, jangan lupa ya. Kalau yang ini untuk fan tuningnya, yang ini untuk fan speednya, itu yang settingan fan speed per temperatur yang manual gitu. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang kendala fan-nya nggak jalan dan pakai VGA card atau GPU dari AMD ya, kubu merah, ya bisa coba dioprek ininya aja gitu. Dan ya kemarin karena habis nyari-nyari info, dapat apa settingan-settingan, ya sekalian lah kita kita ke home. Di home ini yang jelas ya diupdate dulu ya, diupdate ini ya udah update, bisa dilihat bulan 7 bulan 6 tanggal 7, versinya 22.52, ini yang terbaru. Juga apa ya, dalam mengupdate ini ada kendala lagi. Kendalanya ini susah connect untuk yang VGA card yang ini nih, versi 560 ya, RX 560 ini susah connect. Oke, setelah dicoba nggak mau, katanya sistem drivernya nggak terdaftar di server sana, ada data di AMD Radeon Software. Coba lagi nggak mau lagi, pakai aplikasi yang versi lama nggak mau, akhirnya di restart dan dicoba lagi baru mau gitu. Tapi kadang-kadang dicoba lagi juga nggak mau, itu di restart ulang aja terus deh, solusinya seperti itu. Dan settingan untuk kalau udah diinstal ya lancar sih, gambarnya jadi bening lagi. Settingan untuk ini belum dipakai untuk main game karena kemarin habis inilah komputernya error, install ulang. Dan settingan gamingnya juga masih kosong. Record stream emang nggak pakai yang ini gitu ya. Dan ini bisa dilihat performance-nya, FPS-nya masih belum ada yang dipakai. Di sini clock speed 1100 ribuan ya. Power consumption-nya 17 watt. Temperaturnya saat ini 45 derajat. Kecepatan fan-nya 1626 rpm. Ini untuk GPU-nya. Kalau untuk CPU-nya ini di AMD Radeon Software ini kedetek juga ya untuk
Intel Core i7 3770 ini. Jadi pakainya 6%, RAM-nya sisa 15 GB, pakai 3,9 GB, dan di sini di tracking semua deh. Sebenarnya enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, di sini metriknya kita di performance, main ke tuning. Ini yang tadi ya. Jadi kalau mau enable fan tuning ya ke sini performance tuning. Di sini ada global tuning, ada mungkin kalau nambah profile lagi di game profile, setiap game dibikin beda-beda di setelnya ya silakan. Kalau untuk advisor ini nggak diapa-apain. Dan settingan selanjutnya ini sirtiman dicentang nggak, ini update nya manual aja ya, soalnya kalau ya kadang-kadang kedip-kedip gitu. Kalau otomatis tiba-tiba lagi kerja atau lagi ngerekam video kedip-kedip gitu kan, jadi bingung, aneh gitu. Dan di sini kebaca VRAM-nya 2 GB 1750. Oke, ke grafiknya ya. Kita di sini sirtiman pakai yang custom. Jadi yang dicentang yang ini Radeon anti-lag sama Radeon image sharpening. Ini sempat populer banget ya tahun ya awal-awal inilah, tahun 2020 ini. Sharpness-nya belum diapa-apain sih, masih default 80. Mungkin kalau mau dikurangin ya silahkan. Yang di enable itu aja, sisanya masih belum diapa-apain. Dan untuk advance-nya kita lihat ada apa di sini ya, ngambil dari apa, tutorial yang channel bule ya, katanya anti aliasing ini biasanya sih pengaruh sama game-game lawas ya, entah itu jadinya enak dimainin gitu deh, jadi lebih smooth objek ujung-ujungnya gitu. Biasa game-game lama gitu dari game DirectX 9 ini kepake. Oh, ada game DirectX 9 sih sebenarnya nggak dipakai juga nggak apa-apa, cuma kadang-kadang ya adalah game-game yang dimainin yang buat iseng-iseng doang gitu loh. Dan di sini anisotropic filtering sama DirectX 9 juga, ini sebenarnya dimatiin juga nggak apa-apa sih. Surface format optimization di sini sebenarnya pengaruhnya kecil, jadi di enable nggak apa-apa. Ini tessellation mode ini ada yang kasih rekomend override application setting atau use application setting. Ya katanya sih kalau untuk gambar-gambar yang lebih detail ya, kayak bayangan atau air atau ya, rumput goyang, nah ini kata dia jangan pakai yang dari GPU, nanti kerjanya capek gitu, jadi pakai aplikasi aja. Cuma ada juga yang ya tergantung sukaan sih, ada yang langsung pakai AMD, pakai grafik cardnya, atau yang pakai softwarenya dari gamenya atau dari aplikasinya. Selebihnya nggak ada, settingannya seperti ini. Untuk display ini sebenarnya di sini sirtiman kebetulan monitornya ada fitur AMD FreeSync-nya, jadi ya dicoba aja lah. Sebenarnya ya kalau mau enteng ya dikurang-kurangin gitu, dimatiin. Cuma ya ini lagi ngetes dulu sampai dimana kekuatan VGA card-nya. Di sini juga ada virtual super resolution, jadi resolusinya kayak dinaikin dari resolusi sebenarnya, di enable. Di sini enable-nya, cuma kalau mau hemat
Kalau mau kayak kalau kerjanya biar enteng VGA nya dia disable aja gitu. Cuma kalau mau ya, mau ngetes ya silakan. Scaling mode ini ada beberapa ini ya. Ada yang full panel. Ini tampilan di monitor sih, gambarnya ini mau di posisinya mau di tengah penuh atau ya berdasarkan rasionya gitu. Di sini tulisannya full panel ya. Full panel seharusnya benar-benar penuh di layar gitu ya. Jadi coba selera sih, kalau ada yang suka rasionya, misalnya rasionya main di 720 atau 1080 ya ngikutin itu. Nah, ini integer scaling ini untuk game-game lama juga kayaknya. Game-game yang berupa pixel kotak-kotak gitu loh. Ini seperti Minecraft atau apa. Nah, ini kalau ini di enablein, cuma enggak ya, enggak apa-apa. Kalau HDMI link assurance ini cuma ngedetect konektivitas HDMI aja, dan dia otomatis mengurangi kecepatan untuk menghindari masalah kecepatan mungkin transfer datanya. Pixel formatnya di sini standar full RGB. Display spec di sini custom colornya Sirtiman matiin aja deh. Yang kemarin soalnya dipasang terus, ya emang sih gambarnya ya bagus, cuma ya jadi nambah kerjaan untuk VGA cardnya. Untuk video ya, nonton film Sirtiman pakainya Vivid. Sebelumnya pakai enhance, cuma karena ini udah kipasnya udah muter jadi mau coba Vivid aja. Katanya di Vivid itu provides the highest level of picture quality, menghasilkan tingkat gambar yang paling tinggi ya. Paling tinggi ada yang versi Cinema Classic Enhance, Home Video biasa aja, Sport, Outdoor. Cuma yang Vivid ini paling tinggi. Kalau yang Enhance for general viewing and boosting overall picture quality, ini cuma boosting aja nih. Cuma kalau Vivid harusnya lebih bagus. Di sini hotkey-nya saya cuman matiin semua ya, karena ya takutnya kepencet-pencet dan nyala gitu loh. Jadi itu malah nanti bingung matiin yang mana nih, tebak-tebak bau manggis. Untuk yang lain-lainnya biarkan aja. Performance-nya ini nggak diapa-apain. Preferences-nya ini sebenarnya membingungkan ya. Cuma ini kalau in-game overlay ini cuma mencatat detail aja ya. Ini dimatiin semua. Tapi yang Sirtiman nyalain animation and effect ini karena ya pengen lihat lah itu gambarnya, masa gambar mati terus gitu. Sama web browser ya, pengen kalau lagi browsing di pakai Google Chrome atau Edge itu ya gambarnya yang bening lah, jangan terlalu mati banget gitu. Ya kalau VGA nya bisa itu, cuma jangan terlalu diporsir lah. Kalau cuma sekedar ini aja gitu, kalau kecuali untuk gaming kan lebih gila-gilaan. Jadi settingannya dapatnya seperti itu. Untuk dari sistem sampai preferences ya udah ya. Jadi ya solusi dan kendala di AMD Radeon Software ini ya udah di share ya. Untuk yang mau coba silahkan, kalau ada yang mau ditanya ya silahkan lah. Kemarin sempat maksain ya, beberapa ada yang di push tapi ada juga yang dikurangin. Jadi kalau ada yang mau ditanya silahkan aja deh, nanti sama-sama cari info ya. Kalau ada pertanyaan cari info biar pada nggak bingung deh.
karena sebenarnya di sini banyak banget. Meskipun ini VGA Sirtiman ini bukan VGA yang terbaru ya, VGA jadul, cuma ya lumayan lah, gambarnya cukup bening gitu. Dan iya, satu lagi ya, kalau untuk tuning kontrol GPU nya ini ada pilihan default atau overclock. Ya nggak usah diapa-apain deh, nanti namanya overclock itu memperpendek umur kan gitu. Jadi ya sayang juga kalau VGA nya nanti ya dipakainya cuma sebentar atau rusak gitu. Kalau ya itu resikonya lah, kalau mau bagus emang kalau di overclock dia bisa bisa tinggi gitu, bisa tinggi. Ini ada GPU tuning, kalau mau di overclock manual dia bisa bisa sesukanya nih sampai mentok ya, cuma ada resikonya gitu, resiko kerusakan yang lainnya, komponen kayak mobonya rusak atau ya VGA nya ada komponen yang rusak, ya itu udah resiko deh gitu. Dan itu servisnya silakan dipikirin gitu kalau main oce-ocean di GPU-nya. Oke, jadi gitu aja settingan AMD software-nya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan ya. Mungkin kalau ada informasi yang lain silahkan ditambahkan aja. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini ya, solusi komputer mati dan yang berefek pada VGA cardnya, kipasnya tidak muter. Ternyata semuanya itu ada di settingan AMD software. Jadi belum tentu VGA nya rusak juga, ya masih diselamatin PC nya gitu. Jadi ya itulah namanya solusi. Untuk yang mau ditanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe langsung dipencet, juga share, like, follow-nya ditunggu biar membantu support channel bisnis online ala Sirtiman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.